Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi dan model pembelajaran yang diampu oleh panjenenganipun Ibu Wuni Sekarsari. Semoga dapat diterima dengan baik. Tepuk wudu. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati. Kelas berapa? Kamu? Kelas berapa, Amel? 4. Kamu? Rafika. Kelas berapa? 4. Kamu? Binti. Kelas berapa, Binti? 4. 4. Kamu? Karisma. Kelas berapa? 4. 1. Oh. Semuanya bisa tepuk wudu? Bisa. Ayo coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Baca basmalah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka sambil niat. Tangan sampai ke sikut, kepala dan telinga. Basuh kaki lalu doa. Amin. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu angin pestine sae pira-pira amal iku binniyati tetep kelawan pira-pira niat. Wa innamal likulli imri'in lan angin pestine iku tetep kedue saben-saben awa-awaan ma utawi perkara nawa kang niat sapa imri. Paman mongko utawi sapa wong iku kanat ana apa hijratuhu hijrah iman iku ilallahi maring Gusti Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Wa hijratuhu mongko utawi hijrah iman iku ilallahi maring Gusti Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Waman utawi sapa wong iku kanat ana apa hijratuhu hijrah iman iku li dunya maring krana donya ya yusibuha kang ngenani sapa man ing dunya wa mra'atin utawa wong wadon yang kihuha kang nikah sapa man ing imro'ah. Fa hijratuhu mongko utawi hijrah man iku ilama maring barang hajaro kang hijrah sapa man ilaihi maring ma. Rawahu Imam al-Haditsin Abu Abdillahi Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbat al-Bukhari wa Abul Husaini Muslimun bin al-Hujjaj bin Muslim al-Kushairi an-Naisaburi fi sahihaihima illadzina huma as-sahul kutubil musannafah. Hadis ingkang dipun riwayataken kalian Amirul Mukminin Abi Hafsin inggih punika Sayyidina Umar bin Khattab. Bilih panjenenganipun dawuh. Panjenenganipun Sayyidina Umar pireng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikan. Pripun ngendikanipun innamal a'malu binniyat. Keabsahan dari sebuah amal itu tergantung dengan niatnya. Jadi semua amal yang dimaksud amal di sini adalah amal taat, bukan amal mubahat. Amal taat niku kados panjenengan salat, panjenengan wudu, panjenengan napa haji, panjenengan zakat dan lain sebagainya. Itu harus dibarengi dengan niat. Kalau tidak dibarengi dengan niat menurut Imam Asy-Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali itu tidak sah. Karena dari hadis ini menarik sebuah kesimpulan bahwasanya niat itu wajib. Tapi menurut Imam Hanafi itu niat sebagai kesempurnaan dari sebuah amal, sebuah ibadah. Nah, niat sendiri itu apa? Secara logat niat adalah al-qasdu, menyengaja. Sedangkan niat secara syara nggih punika qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Menyengaja melakukan sesuatu besertaan dengan pekerjaannya ya. Wa mahalluha fil qalbi, tempatnya niat itu di dalam hati ya. Wa talaffuzu talafut biha
sunnatun. Sedangkan melafatkan niat itu hukumnya sunnah. Ini yang menjadi polemik antara NU dan Muhammadiyah. Mungkin panjenengan sedoyo ketika berada di Masjid Nahdlatul Ulama itu ketika sholat maghrib pasti ada usolli fardul maghribi ila akhirih Allahu akbar ditalafutkan. Nah, itu menurut kami itu adalah hukumnya sunnah. Tapi yang menjadi tolak ukur sebenarnya itu adalah niat ketika di dalam hati, ketika bersamaan dengan takbir. Jadi tidak perlu dipermasalahkan ketika berada di Masjid Muhammadiyah, mungkin ketika hadir menghadap ke arah kiblat langsung takbir tanpa melafadzkan, tidak masalah, semuanya sah, tidak perlu dipermasalahkan ya. Jadi memang semuanya NU maupun Muhammadiyah sepakat bahwasanya niat itu di dalam hati. Hanya saja menurut kami sebelum niat itu kita letakkan di dalam hati ya, itu kita talafutkan dulu sebagai pemancing supaya hati ini benar-benar sudah mantap, benar-benar sudah siap. Itu niat. Sedangkan ketika niat itu ditunda, artinya qasoda wa tarohi anhu fawa azmun. Nah, ketika kok niat ini ditunda, ingin melakukan ibadah, aku pengen sholat duhur tapi durung takbir, itu namanya azam. Namanya apa? Azam. Itu bedanya antara niat dengan azam. Namun wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap seseorang itu yang menjadi tolak ukur, yang menjadi kualitas amalnya itu tergantung dengan niatnya, apa yang terbersit di dalam hatinya ya. Jadi ketika niat ini baik ya, idza soluhatil amal nggih, idza soluhatin niyah soluhal amal. Ketika niatnya itu bagus maka amalnya juga ikut bagus. Begitu sebaliknya, idza fasadatil amal niat nggih, fasadal amal. Ketika niatnya itu jelek maka amalnya juga ikut jelek. Makanya Kanjeng Nabi ini di dalam ibadah mahdoh ya, ibadah mubahat, Kanjeng Nabi nanti dawuh kam min amalin yutasawwaru bi surati amalid dunya wa yasiru bi husnin niyah min amalil akhirah. Banyak sekali amal yang kelihatannya itu adalah amal dunia ya, kelihatannya adalah perbuatan dunia, tapi bisa bernilai ibadah menjadi amal akhirah. Karena apa? Karena disebabkan bagusnya niatnya saya. Seperti contoh perkara mubahat adalah makan. Panjenengan makan itu mubah, jenengan maem napa mboten itu terserah panjenengan. Tidak ada nilai plus di situ, artinya tidak ada pahala di situ. Sumangga. Tapi ketika diniati dengan baik, ya Allah, saya makan sebagai kekuatan untuk beribadah. Saya makan supaya saya kuat untuk beribadah. Seperti itu. Nah, dengan niat itu menjadi amal akhirat. Panjenengan sare itu mubah, jenengan sare nomboten terserah jenengan ya. Tapi ketika jenengan sare itu diniati dengan niat yang baik, ya Allah, saya tidur di siang hari supaya malam hari bisa sholat tahajud. Saya tidur di waktu ini supaya nanti ketika ibadah, ketika mengaji, ketika melakukan hal-hal yang baik, kebajikan itu tidak mengantuk dan lain sebagainya. Jenengan mandi supaya segar untuk melakukan ibadah, supaya orang-orang di sekitar kita ini tidak terganggu dengan bau yang tidak enak dari badan kita. Itu juga dinilai ibadah. Makanya ini yang membedakan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Makanya tidak asing ketika orang berilmu setiap gerak-geriknya itu dinilai ibadah. Contoh panjenengan ketika berada di dalam masjid, jenengan berada di dalam masjid ya. Ketika jenengan tidak niati untuk iktikaf, nggih tidak dinilai ibadah, tapi panjenengan cuma lungguh tok teng masjid diniati iktikaf nggih, iku senilai ibadah to. Iki bedane wong pinter ambek wong bodoh kados ngoten niku. Kebalikannya nggih, dawuhipun Kanjeng Nabi, wa kam min amalin yutasawwaru bi surati amalil akhirah summa yasiru min amalid dunya bisu inniyah. Banyak sekali amal yang kelihatannya adalah amal akhirat, tapi ternyata menjadi amal dunia. Karena apa? Karena niat yang jelek.
amal akhirat nggih contoh panjenengan salat, jenengan sedekah dan lain sebagainya. Tapi niatnya supaya didelok wong, supaya dianggap wong paling apik, wong paling sregep apa meneh ana pacare. Gayane salat di khusuk-khusukno sing ora kaya biasane. Allahu Akbar dan lain sebagainya dibuat-buat yang tidak seperti biasanya. Ya. Itu bahaya sekali. Karena ini bahas niat, saya singgung sedikit masalah ikhlas. Di dalam ikhlas itu ada tingkatan ulia, wusta dan dunia. Saya terangkan untuk masalah dunia. Ini termasuk ikhlas tapi tingkatan yang paling rendah. Seperti apa? Ketika seseorang itu beribadah, tapi ibadahnya supaya apa? Supaya dijauhkan dari mara bahaya, supaya hidupnya enak, supaya mendapatkan fasilitas rezekinya lancar dan lain sebagainya, keluarga sakinah mawaddah warahmah dan lain sebagainya. Seperti contoh panjenengan sholat duha ben sugih ngeten niku. Itu ikhlas, tapi ikhlas paling rendah. Ngeten. Yang kedua adalah ikhlas tingkat wusta, tingkat tengah, yaitu ketika panjenengan ibadah tapi niatnya supados angsal pahala. Supados mlebet surgane Gusti Allah keranten wedi kalian siksane Gusti Allah arupi mlebet neraka. Itu juga ikhlas tapi tingkat yang kedua. Tingkat yang paling tinggi yaitu ketika seseorang itu beribadah, ibadahnya karena memang sebagai ngawulo. Kita itu sebagai hamba sudah selayaknya untuk menghambakan diri kepada Allah. Sebagai wujud kita hamba kepada Sang Khalik nggih, ibadah kados ngoten niku. Dene mungkin dipun paring surga kalian neraka niku urusane pangeran. Yang penting seorang hamba sudah selayaknya ngawula datang seorang Khalik Sang Pencipta. Nanten menika monggo kita sedaya mugi-mugi saking hadis niki wonten manfaat lan wonten gunane terutama datang awak kula piyambak lan panjenengan sedaya. Kula kinten cekap angin kula matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.